Eternal Secret King, Chapter 316. Bab 316, Lahir dari Darah. 5 pola roh, itu adalah senjata roh yang sempurna. Cahaya yang menyilaukan meledak di depan Suzimo, menyebar ke seluruh alun-alun seperti fajar yang megah. Berhenti sejenak, cahaya itu mundur dengan cepat dan memasuki bilahnya. Tidak ada yang berbicara, itu sangat sunyi baik di alun-alun maupun di area penonton. Mata semua orang tertuju pada pedang roh raksasa yang melayang di udara dan mulut mereka ternganga kaget. Tidak peduli betapa tidak masuk akalnya pedang roh dengan penampilannya yang kikuk dan pegangannya, bagaimanapun juga itu adalah senjata roh dengan peringkat sempurna. Bahkan Golden Core yang telah hidup selama ratusan tahun bahkan mungkin tidak dapat melihat senjata roh yang sempurna lahir di akhir hidup mereka. Betapa beruntungnya mereka bisa menyaksikannya secara pribadi sekarang. Tatapan menjadi sempurna Yun San membara. Sekte Pegunungan Selatan terkenal karena kekuatan tempur jarak dekat dan teknik penempaan tubuh. Di tangan orang lain, kekuatan pedang roh itu terbatas. Tapi di tangannya, itu pasti akan menjadi senjata pembunuh yang tangguh untuk dilihat. Pedang roh tingkat sempurna itu sangat menarik baginya. Semua orang dari True Fire Sect kaget, lalu bingung. Sima Zi dan Penatua Zhang, master penyempurnaan senjata yang telah tenggelam dalam seni penyempurnaan senjata selama bertahun-tahun, tidak tahu apa yang harus dilakukan. Berbicara secara logis, penjelasan Suzimo tentang melepas tripod senjata benar-benar omong kosong. Namun, kebenaran ada di depan mata mereka dan mereka tidak bisa tidak bertanya-tanya. Bisakah melepas tripod senjata benar-benar meningkatkan keberuntungan seseorang dan meningkatkan tingkat keberhasilan pengumpulan roh? Lagi pula, tidak ada yang pernah mencoba metode itu sebelumnya. Mungkin itu benar-benar rahasia yang belum ditemukan di dunia penyempurnaan senjata. Namun, setelah dipikir-pikir, jika semuanya benar-benar sesederhana itu, apakah Suzimo akan mengungkapkan rahasianya begitu saja tanpa menyembunyikan apapun? Tidak peduli bagaimana mereka memikirkannya, mereka tidak dapat mengetahuinya. Tapi, faktanya Suzimo berhasil memadatkan 5 pola roh setelah melepaskan tripod senjata. Melihat pedang roh yang tergantung di udara, Suzimo menghela nafas lega dan menunjukkan senyum cerah. Penyempurnaan ini telah menghabiskan banyak energi roh, mental dan fisik. Dia hampir sepenuhnya kelelahan dan seluruh tubuhnya dipenuhi keringat. Dengan langkah terakhir, pedang roh akan disempurnakan sepenuhnya. Suzimo melambaikan lengan bajunya dan memindahkan pedang roh dengan 5 pola roh ke dalam air dingin yang telah disiapkan sebelumnya. Langkah ke-6, pendinginan. Biasanya, suara yang menusuk telinga harus terdengar bersamaan dengan asap hijau yang mengepul karena pendinginan cepat dari pedang roh yang dipanaskan hingga menjadi merah di air dingin. Pertukaran panas dan dingin akan mengubah struktur internal pedang roh, menyebabkannya menjadi lebih kuat. Pada saat yang sama, pola roh akan menyatu ke dalam pedang sepenuhnya menjadi satu. Tapi sekarang, tidak ada suara atau asap hijau yang keluar setelah Suzimo memasukkan pedang roh ke dalam air dingin. Bagaimana bisa? Ekspresi Suzimo sedikit berubah dan dia mengerutkan kening. Saat itu, perubahan terjadi pada air dingin. Air mengeluarkan uap dan mulai menggelegak. Itu mendidih. Tidak hanya baskom berisi air yang tidak memadamkan api dari pedang roh, itu malah mendidih dari panas yang dipancarkan oleh pedang. Bro. Saat air mendidih, banyak inti emas berdiri satu demi satu untuk mengintip. Hahaha. Saat itu, Sima Zi tertawa terbahak-bahak dengan ejekan di matanya. Suzimo, oh Suzimo, senjata rohmu yang sempurna akan menjadi tidak berguna. Itu tidak dimaksudkan untuk menjadi milikmu. Ekspresi Suzimo tidak berubah saat dia menatap air mendidih dengan muram, sepertinya sedang memikirkan sesuatu. Apa yang sedang terjadi? Seseorang berbisik. Sima Zi menjawab dengan sombong, seseorang tidak dapat membuat kesalahan apapun dalam 6 langkah penyempurnaan senjata jika mereka ingin membuat senjata roh yang sempurna. Bagaimana mungkin dia berhasil memadamkan pedang dengan 5 pola roh hanya dengan menggunakan air dingin biasa? Suzimo menghela nafas secara internal. Dia tahu bahwa Sima Zi tidak salah, dia benar-benar tidak memperhitungkan ini. Lagi pula, itu bukan sepenuhnya salah Suzimo. Tidak disebutkan apa yang diperlukan untuk menyempurnakan senjata roh yang sempurna di semua buku kuno di Ethereal Peak. Siapa yang mengira bahwa seorang murid dari puncak Ethereal akan berusaha menciptakan senjata roh yang sempurna setelah bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya? Sima Zi menyatakan dengan keras dalam ejekan, untuk memadamkan senjata roh yang sempurna, Anda harus menggunakan cairan roh paling langka seperti es beku utara, minyak fin laut dalam, atau mata air zenit. Sayangnya, Anda tidak memilikinya. Hahaha. Banyak inti emas diam-diam terpana. Masing-masing dari 3 item yang disebutkan Sima Zi sangat langka dan tidak lebih murah dari senjata roh tingkat tertinggi. Untuk berpikir bahwa mereka akan diminta untuk pendinginan, Suzimo mengeluarkan pedang roh dari air mendidih. Dia tanpa ekspresi dan dia tidak melakukan hal lain. Setelah melihat itu, semua orang tahu bahwa Suzimo tidak menyiapkan barang-barang itu sebelumnya dan hanya bisa menghela nafas. Senjata roh yang sempurna akan lahir di depan mata mereka, hanya untuk gagal pada langkah terakhir. Xuan Yi mencengkeram pergelangan tangannya dan menghela nafas panjang dengan ekspresi sedih. Ji Yaoxue memandang Suzimo yang terdiam dan merasakan hatinya sakit. Dia dengan cepat menoleh dan berteriak, "Ayah, bantu dia." Kaisar berkata dengan suara yang dalam, "Mingze, pergilah ke perbendaharaan istana. Seharusnya ada Zenith Spring Water di dalamnya." Sudah terlambat. Sima Zi menunjuk ke pedang roh di tangan Suzimo dan mencibir, dalam waktu 5 napas, jika tidak ada benda yang dapat dipadamkan, pedang itu akan sia-sia. Semua orang memusatkan perhatian mereka, pola roh sudah menunjukkan tanda-tanda menghilang pada pedang merah menyala itu. Jelas sudah terlambat untuk mengambil mata air zenit pada saat ini. Suzimo, kamu masih terlalu naif. Fufufufu. Sima Zi tertawa. Dia senang karena dengan kegagalan ini, cahaya takdir pada Suzimo akan hancur dan akan sulit baginya untuk menyempurnakan senjata roh sempurna lainnya lagi. Kegagalan ini tidak hanya akan menyia-nyiakan pedang, tetapi juga menghancurkan master penyempurnaan senjata yang mengerikan. Ji Yaoxue berdiri, bersiap untuk maju untuk menghibur Suzimo. Saat itu, Suzimo menyipitkan pandangannya dan kilatan aneh berkedip di matanya. Mencengkeram pedang di tangannya, dia memegangnya secara horizontal di dadanya dengan bilahnya menghadap ke bawah. Suzimo mengulurkan telapak tangannya dan pedang itu mendarat di atasnya, menebas dengan perlahan dan kuat. Karena dia tidak memiliki Northern Frost Ice, Deep Sea Fin Oil, atau Zenith Spring Water, dia akan menggunakan darahnya untuk memadamkan pedang roh. Sima Zi tertawa tertahan menghina. Bodoh sekali. Bagaimana darahmu bisa dibandingkan dengan Zenith? Matanya membelalak tak percaya karena dia tidak bisa melanjutkan lagi. Bagaimana bisa? Garis keturunan Suzimo. Puff. Darah menyembur dari luka dan tumpah ke pisau merah. Sing. Suara menusuk terdengar saat asap tebal naik dari pedang.
Suhu pedang turun dengan cepat dan pola roh yang akan menghilang menjadi stabil, menjadi satu dengan pedang. Lebih jauh lagi, kelima pola roh itu bahkan melahap darah Suzimo. Meskipun suhu pedang telah turun, warna bilahnya secara bertahap semakin dalam. Itu berubah dari warna api merah menjadi warna darah yang mengerikan. Langkah ke-6, pendinginan, sukses. Dentang, dentang. Bilahnya bergetar dan menghasilkan suara dentang yang kuat, itu dipenuhi dengan bau darah yang kuat yang membuat orang tidak nyaman. Suzimo membelai pedangnya dengan lembut, bergumam pelan, karena kamu telah dipadamkan menggunakan darahku, kamu akan disebut Blood Quencher mulai sekarang. Seolah-olah itu hidup, pedang itu terdiam. Senjata roh sempurna yang lahir dari darah. Eternal Secret King, Chapter 317. Bab 317, sangat bodoh sehingga mereka lucu. Itu benar-benar tidak terduga. Tidak ada yang tahu jenis energi menakutkan yang tersembunyi di garis keturunan Suzimo. Suzimo mengembangkan The Mystic Classic of the 12 Demon Kings of the Great Wilderness, Void Thunder Manual, melahap seekor naga dan bahkan membawa garis keturunannya ke alam tsunami darah. Garis keturunannya jauh lebih kuat dari Zenith Spring Water dan yang lainnya. Semua orang dari True Fire Sect tercengang. Garis keturunan seseorang sebanding dengan cairan roh langka seperti es beku utara dan mata air Zenith. Sebelum keraguan itu terselesaikan, mata dan pikiran semua orang sekali lagi ditarik oleh pedang yang baru dipadamkan dengan darah itu. Bilahnya yang besar dan tebal berwarna merah mengerikan dan menusuk mata. Dicap pada bilah seperti reservoir darah, kelima pola roh itu jahat dan mirip dengan 5 mata darah panjang yang menyempit. Meskipun hanya diam di tempat, pedang itu memancarkan aura pembunuh. Shimazi menggosok dagunya dan bergumam, pedang itu dibuat dengan begitu banyak komponen roh yang langka. Sekarang sempurna dengan 5 senjata roh, kekuatannya seharusnya tidak kalah dengan senjata roh bawaan. Setelah mendengar itu, pandangan semua orang terhadap Blood Quencher menjadi lebih bergairah dan serakah. Senjata roh tingkat tertinggi sudah cukup untuk menggerakkan hati inti emas dan membuat mereka berduyun-duyun untuk itu. Senjata roh yang sempurna adalah sesuatu yang bisa menyebabkan pertempuran berdarah. Jika mereka tidak berada di ibu kota Zou Agung, atau di kaki kaisar, banyak inti emas akan mengambil tindakan dan pecah dalam perang liar. Merasakan bahwa ada sesuatu yang tidak biasa pada tatapan dan ketegangan di udara, Suzimo mengerti. Kekayaan seseorang adalah kehancurannya sendiri dengan menyebabkan keserakahan orang lain. Dengan membalikkan telapak tangannya, dia memasukkan Blood Quencher ke dalam tas penyimpanannya. Mo, berapa banyak yang kamu inginkan untuk pedang itu? Sebutkan harganya. Pada saat itu, makhluk sempurna Yun San berdiri dan berbicara. Benar, Tuan Mo, ini kesempatan langka. Bagaimana kalau menjual pedang itu di pelelangan di sini? Itu pasti akan mendapatkan harga yang bagus, tambah golden core lainnya. Suzimo menggelengkan kepalanya. Pedang itu tak ternilai harganya. Meskipun dia berhasil menyempurnakan senjata roh yang sempurna itu dengan sukses, dia tidak dapat menjamin bahwa dia dapat mereplikasi Blood Quencher bahkan jika dia mencoba lagi. Mirip dengan senjata roh bawaan, senjata roh yang sempurna adalah harta yang tak ternilai harganya. Selanjutnya, Blood Quencher membawa darahnya. Kamu pasti bercanda, Tuan Mo. Semuanya ada harganya. Makhluk sempurna Yun San menolak untuk menyerah dan melanjutkan, selain itu, mengingat wilayah kultivasi Anda, akan sulit untuk menggunakan pedang itu, apalagi memanfaatkannya secara maksimal. Anda mungkin juga menjualnya, Tuan Mo. Suzimo mengerutkan kening agak tidak sabar dan berkata langsung, maaf, arti dari tak ternilai adalah, saya tidak menjualnya. Menjadi sempurna wajah Yun San menjadi gelap dan dia mendengus. Jika sebelum ini, dia pasti tidak akan memilih untuk berhubungan buruk dengan Suzimo. Namun, kelahiran senjata roh yang sempurna terlalu memikat untuk inti emas. Jika dia bisa mendapatkan Blood Quencher itu, kekuatan tempurnya setidaknya akan berlipat ganda. Shimazi dan Perfected Beng Changlang saling bertukar pandang, keduanya bisa membaca rasa dingin di mata satu sama lain. Suzimo kembali ke tempat duduknya, memegang batu roh bermutu tinggi di tangan kanannya saat dia memulihkan energi roh di dalam tubuhnya secara perlahan dan beristirahat. Dia sudah memasang umpan dan menunggu ikan mengambilnya. Di alun-alun, ribuan master penyempurnaan senjata yang aneh memulai putaran kedua penyempurnaan senjata mereka. Penyempurnaan senjata Suzimo sebelumnya berdampak besar pada master penyempurnaan senjata itu. Namun, sementara sebagian besar dari mereka memperhatikan teknik pengumpulan roh Suzimo, Sui dari puncak etiril memperhatikan teknik penempaannya. Itu karena dia sudah lama mengetahui bahwa teknik pengumpulan roh Suzimo adalah sesuatu yang tidak bisa ditiru oleh orang luar. Setelah memikirkan wawasannya, Sui merasa bahwa dia telah belajar cukup banyak dan kepercayaan dirinya tumbuh pesat saat dia memulai penyempurnaan senjata putaran kedua. Tao Feng, yang telah menyempurnakan senjata roh kelas atas di babak pertama, kini berkonflik. Secara teori, dia merasa bahwa tindakan melepas tripod senjata hanyalah mencari kematian. Namun, sebenarnya Suzimo memang menyempurnakan senjata roh yang sempurna. Tao Feng ragu-ragu untuk waktu yang lama sebelum menarik napas dalam-dalam. Dia memutuskan untuk percaya pada teknik penyempurnaan senjatanya sendiri dan memulai ronde kedua. Karena dia telah menyempurnakan senjata roh kelas atas di babak pertama, pasti Tao Feng sudah mendapat tempat di peringkat senjata. Oleh karena itu, dia memutuskan bahwa dia akan mencoba senjata roh tingkat tinggi untuk 2 putaran berikutnya. Pemilihan bahan, peleburan, penempaan, semuanya dilakukan sekaligus. Menurut caranya sendiri, Tao Feng mulai mengumpulkan roh di bawah perlindungan tripod senjata. 1 pola roh, 2 pola roh ketiga, gagal. Ekspresi Tao Feng jelek, penyempurnaan senjata Suzimo telah sangat memengaruhi kondisi mentalnya. Jika dia melanjutkan dengan metode sebelumnya, dia bahkan mungkin tidak bisa menyempurnakan senjata roh tingkat tinggi. Bagaimana kalau mencobanya? Bagaimana jika melepas tripod senjata benar-benar menghasilkan tingkat keberhasilan yang lebih tinggi untuk pengumpulan roh? Pikiran serupa melintas di benak Tao Feng berulang kali. Semakin dia mencoba mengendalikan, semakin dia tidak bisa mengendalikan. Saya tidak peduli lagi, saatnya mencobanya. Karena aku sudah menyempurnakan senjata roh kelas atas, tidak masalah meski aku gagal. Memikirkan hal itu, Tao Feng memulai penyempurnaan senjata putaran ketiganya. Pemilihan bahan, peleburan, penempaan. Pada langkah kelima, pengumpulan roh, Tao Feng tiba-tiba melepaskan tripod senjatanya. Tindakannya secara alami menarik banyak tatapan. Lihat, Tao Feng juga melepas tripod senjatanya. Akhirnya, seseorang akan mencobanya. Kita akan tahu sebentar lagi apakah metode itu berhasil atau tidak. Menghirup udara dalam-dalam, Tao Feng mencoba yang terbaik untuk memastikan pikirannya tenang dan dia dalam kondisi puncak sebelum perlahan-lahan mencoba mengumpulkan roh.
Suara mendesing. Sebuah cahaya menyala dan pola roh pertama berhasil diringkas. Tepat setelah itu, cahaya lain menyala dan pola roh kedua berhasil dipadatkan. Setelah beberapa saat, lampu lain menyala. Pola roh ketiga juga berhasil dipadatkan. Ah, gelombang keterkejutan dan keheranan bisa terdengar dari kerumunan. Sepertinya Su Zimo benar. Melepas tripod senjata benar-benar meningkatkan tingkat keberhasilan pengumpulan roh. Tao Feng juga menjadi bersemangat, matanya berbinar. Selama aku mengumpulkan pola roh yang lain, aku akan memiliki senjata roh kelas tertinggi. Dengan pemikiran itu, Tao Feng mulai mengumpulkan roh sekali lagi. Saat itu, Shimazi, yang berada di area penonton, samar-samar merasakan ada sesuatu yang salah dan dia melihat ke arah Su Zimo secara naluriah. Saat itu, Su Zimo sedang menonton dengan tenang dengan senyum tipis di bibirnya. Tidak baik, Shimazi tertegun dan hendak berbalik. Ledakan, suara memekakkan telinga terdengar di alun-alun. Tao Feng jatuh ke tanah dengan mata tertutup rapat, sudah pingsan. Tubuhnya hampir penuh dengan lubang dari pecahan pedang saat darah menyembur keluar. Bahkan ada jimat yang hancur di tangan Tao Feng. Tidak sulit membayangkan bahwa dia akan hancur berkeping-keping jika bukan karena jimat pelindung itu. Sekarang, bahkan jika Tao Feng bisa bertahan, akan sulit baginya untuk pulih dalam waktu singkat, apalagi memasuki medan perang kuno bersama dengan semua orang di 4 daftar peringkat. Ini berarti bahwa meskipun nama Tao Feng ada di peringkat senjata, tempatnya untuk memasuki medan perang kuno akan dikosongkan. Su Zimo, kamu berkomplot melawan sekte api sejati. Shimazi tersentak tegak dan menatap Shimazi dengan niat membunuh yang dalam di matanya. Dia mengambil umpan dengan sukarela. Su Zimo tersenyum acuh tak acuh. Murid dari sekte api sejati benar-benar sangat bodoh hingga mereka lucu. Eternal Secret King, Chapter 318. Bab 318, membuka kunci 3 meridian. Setelah itu selesai, Su Zimo tidak lagi memperhatikan kompetisi sekte di alun-alun. Mencengkeram batu roh di kedua tangan, dia menjadi tenang dan memulihkan energi roh. Meskipun dia telah mengeluarkan semangat dan energi mentalnya sepenuhnya untuk memurnikan Blood Quencher, wilayah kultivasinya yang macet untuk waktu yang lama juga menunjukkan tanda-tanda akan berhasil. Saat ini, Su Zimo berada di tahap akhir pendirian yayasan, selangkah lagi dari pendirian yayasan yang sempurna. Menjelang tengah hari, segmen penyempurnaan senjata telah selesai dan nama-nama di Weapon Ranking sudah keluar. Suei tidak berhasil meninggalkan namanya di Weapon Ranking. Namun, dia mendapatkan beberapa wawasan dari proses penyempurnaan senjata Su Zimo dan berhasil menyempurnakan senjata roh kelas menengah juga. Karena itu, dia sangat gembira. Dalam 10 tahun lagi, dia akan memiliki kesempatan untuk bersaing memperebutkan tempat di peringkat senjata juga. Sebuah cahaya misterius melonjak melalui pilar batu giok Weapon Ranking di sudut barat laut, menyebabkan nama-nama muncul satu demi satu, nama Su Zimo ada di atas. Setelah kompetisi ranking senjata selesai, ada jeda singkat sebelum kompetisi ranking jimat. Leng Rou adalah satu-satunya ethereal pick yang dikirim untuk kompetisi talisman ranking. Dia tidak lemah untuk memulai dan sudah menjadi penggarap pendirian Yayasan 3 Meridian. Selain itu, dia memiliki bakat yang kuat dalam hal pembuatan jimat dan merupakan satu-satunya dari puncak ethereal yang memiliki kesempatan untuk meninggalkan nama di peringkat talisman. Memang, setelah segmen talisman ranking selesai, Leng Rou berhasil menekan semua pembudidaya lainnya dan namanya ada di puncak pilar batu giok di sudut barat daya. Sejak awal, Leng Rou telah menarik banyak perhatian mengingat penampilannya yang dingin dan menyendiri yang membuatnya tampak seperti peri yang turun ke alam fana. Sekarang setelah dia mendapatkan tempat pertama di talisman ranking, dia secara alami menarik lebih banyak kekaguman dari orang lain. Suei tersenyum. Selamat, suster muda Leng. Kamu sangat luar biasa. Kamu mengambil tempat nomor 1 seperti bro. Sedikit gemuk mengangkat ibu jarinya dan memuji. Ya, jawab Leng Rou dengan ekspresi acuh tak acuh, seolah-olah mendapatkan nomor 1 di peringkat jimat tidak melakukan apapun untuk menggerakkan hatinya. Untuk beberapa alasan, Shen Mengqi merasa kesal saat melihat itu. Daerah penonton. Banyak inti emas memberi selamat dan bersulang untuk Xuan Yi dan Liu Hui satu demi satu. Selamat-selamat, nomor 1 dari 2 daftar peringkat. Itu adalah puncak ethereal untukmu. Xuan Yi berpura-pura pendiam dan menjawab dengan rendah hati, tidak sama sekali. Ini hanya keberuntungan, haha. Meskipun dia mengatakan itu, Xuan Yi sangat gembira dan wajahnya bersinar cerah. Liu Hui menambahkan, kami tidak membawa banyak murid kali ini. Tidak banyak harapan tersisa untuk eliksir dan spirit rankings. Itu tidak benar, rekan Taois. Fakta bahwa Ethereal Peak telah memperoleh nomor 1 dalam 2 daftar peringkat sudah lebih dari cukup untuk membuat kalian terkenal di seluruh dinasti Zhou Agung setelah kompetisi sekte. Inti emas menjawab dengan tergesa-gesa. Pada kenyataannya, Xuan Yi dan Liu Hui memahami bahwa fakta bahwa mereka memperoleh nomor 1 di 2 daftar peringkat hanyalah sebagian dari alasan mengapa inti emas ini datang untuk memberi selamat kepada mereka. Alasan utamanya adalah karena Su Zimo. Sebagian besar pembudidaya masih ingin berhubungan baik dengan master penyempurnaan senjata yang dapat menyempurnakan senjata roh yang sempurna. Sekte api sejati telah mencoba membunuh Su Zimo berkali-kali, itu adalah perseteruan darah dan sulit diselesaikan. Menjadi sempurna dendam Changlang dan Su Zimo bahkan lebih dalam. Menjadi sempurna Changlang dari Iridescent Cloud Palace, Shimazi dan semua orang dari True Fire Sect tanpa ekspresi. Mata mereka akan berkedip dengan kilatan dingin sesekali ketika mereka melihat Su Zimo dan mereka akan bertukar pandang satu sama lain, sepertinya merencanakan sesuatu. Makhluk sempurna Yunsan dari Sekte Pegunungan Selatan mengerutkan kening dalam pemikiran yang dalam. Saat itu, Su Zimo, yang awalnya beristirahat dengan mata tertutup, bergidik dan auranya meningkat tajam. Energi roh di dalam tubuhnya melonjak dan dimuntahkan. Semua orang merasakannya dan berbalik ke sisi mereka. Itu adalah terobosan, pendirian yayasan yang disempurnakan. Xuan Yi dan Liu Hui senang dan mengangguk berulang kali. Su Zimo masih belum membuka matanya setelah beberapa saat ketika energi rohnya melonjak dan hampir menimbulkan badai. Alih-alih menenangkan diri, keadaan menjadi semakin intens. Ini, dia membuka meridian roh secara langsung. Sepanjang sejarah, selalu ada orang-orang jenius yang mengerikan dengan bakat luar biasa yang dapat memanfaatkan momentum untuk menerobos ke pendirian yayasan yang disempurnakan untuk membuka meridian roh. Tentu saja, itu adalah sesuatu yang sangat sulit untuk dicapai dan hanya sedikit orang yang bisa membuka meridian roh mereka sambil menerobos ke tahap yang disempurnakan. Bahkan jika mereka memiliki surga atau akar roh varian, itu masih sulit dicapai kecuali mereka mengolah beberapa keterampilan rahasia yang unik. Menjadi sempurna jantung Changlang berdetak kencang. Ini adalah kesempatan yang sangat langka. Jika dia diam-diam dapat mengganggu proses terobosan Su Zimo dan melukai yayasannya dengan parah, jalur kultivasi yang terakhir di masa depan akan hancur.
Pendirian fondasi, seperti namanya, adalah proses membangun fondasi. Itu yang paling penting dan itulah mengapa ada pepatah membuka 8 meridian. Semakin banyak meridian yang dibuka, semakin stabil fondasi mereka dan semakin besar peluang mereka untuk menembus ranah Golden Core atau bahkan menghasilkan fenomena Golden Core. Jika ada masalah dengan proses pendirian yayasan, itu sama dengan melumpuhkan jalur kultivasi seseorang hingga setengahnya. Saat makhluk sempurna Changlang merenungkannya, Kaisar tiba-tiba melambaikan lengan bajunya. Su Zimo diseret bersama kursinya ke sisi Kaisar sebelum diturunkan dengan lembut. Sepanjang seluruh proses, Su Zimo tidak terganggu sedikit pun. Niat Kaisar jelas, dia memperingatkan mereka yang memiliki motif tersembunyi agar mereka tidak menyembunyikan rancangan pada Su Zimo. Tanpa ekspresi, Kaisar melihat ke arah Iridescent Cloud Palace. Menjadi sempurna Changlang merasa bersalah dan menarik diri saat dia bertemu tatapan dengan Kaisar. Ledakan. Tiba-tiba, terdengar suara gedebuk dari tubuh Su Zimo. Di bawah penutup jubah hijaunya, meridian roh bersinar terang dan muncul tidak jelas. Hanya dalam beberapa puluh detik, dia telah membuka meridian roh. Xuan Yi mengangguk dalam diam. Itulah manfaat dari mengembangkan pendirian Yayasan Puncak Ethereal. Di masa lalu, bahkan ada orang-orang di sekte yang berhasil membuka 2 meridian roh sekaligus saat menerobos ke pendirian yayasan yang disempurnakan. Ekspresi persetujuan melintas di mata Kaisar saat dia mengangguk. Sesaat kemudian, aura di tubuh Su Zimo masih naik dan energi roh menyembur melalui meridian rohnya seperti gelombang pasang. Ini, mungkinkah dia mencoba membuka meridian roh kedua? 3 keterampilan rahasia utama Ethereal Peak benar-benar mengesankan. Bang, bang, bang. Ledakan terdengar dari tubuh Su Zimo berulang kali. Memang, energi rohnya melonjak seperti tsunami dengan cara yang menakutkan dan menuju meridian roh kedua. Setiap kali energi rohnya mengalir, garis meridiannya akan meluas. Meridian di tubuhnya seperti saluran sungai. Jika energi roh awalnya dibandingkan dengan aliran, itu sekarang seperti sungai besar dengan momentum bergelombang setelah diperluas. Ledakan. Lagi-lagi terdengar bunyi gedebuk. Meridian kedua muncul. Dia melakukannya. Xuan Yi mengepalkan tinjunya dan bersorak pelan. Saat energi roh dalam tubuh Su Zimo berangsur-angsur menjadi tenang, semua orang menghela nafas lega. Tiba-tiba, aura yang lebih menakutkan meledak dan meridian roh ketiga muncul samar-samar di balik jubah hijaunya. Bang, bang, bang. Pengisian masih berlanjut. Pencabutan sebelumnya hanyalah untuk mengumpulkan kekuatan. Setelah akumulasi selesai, itu akan meledak untuk meridian roh ketiga dengan cara yang lebih ganas. Kali ini, bahkan Xuan Yi terperangah. Apakah dia mencoba membuka 3 meridian roh sekaligus? Mulut Kaisar terbuka sedikit saat syok melintas di matanya. Gusi juga melihat ke atas, matanya yang indah penuh dengan keterkejutan dan keingintahuan. Akar roh apa yang dimiliki Su Zimo? Bagaimana energi roh yang dia kembangkan bisa begitu murni? Eternal Secret King, Chapter 319. Bab 319, Setan Iblis. Su Zimo masih berusaha menerobos meridian roh ketiganya. Di alun-alun, kompetisi untuk peringkat eliksir datang tepat setelah kompetisi untuk peringkat talisman. Kali ini, Puncak Ethereal tidak mengirim murid, tetapi Su Xiaoning dari Sekte Azure Frost ikut ambil bagian. Awalnya, keterampilan perbaikan ramuan Su Xiaoning tidak cukup baginya untuk meninggalkan nama di peringkat eliksir. Namun, sejak dia mendapatkan eliksir furnace yang misterius itu, Su Xiaoning akan menjadi sangat fokus dengan setiap penyempurnaan eliksir dan dapat mencapai kondisi puncaknya. Selama kompetisi sekte kali ini, Su Xiaoning berhasil memurnikan eliksir tingkat sempurna sekali lagi dan meraih tempat pertama di eliksir ranking dengan cara yang mengejutkan. Dengan berakhirnya kompetisi untuk eliksir ranking, itu berarti 3 daftar peringkat telah selesai. 30 pembudidaya yang memenuhi syarat untuk memasuki medan perang kuno telah dipilih. Secara alami, acara kompetisi sekte yang paling banyak ditonton masih merupakan kontes spirit ranking. Kompetisi untuk spirit ranking bukanlah format 1 lawan 1 yang paling umum. Sebaliknya, itu akan diadakan di lingkungan yang benar-benar asing di mana burung dan binatang buas berkeliaran dan bahaya mengintai. Dalam battle royal besar-besaran itu, 10 juara akan ditentukan. Lokasi untuk kompetisi spirit ranking juga sangat khusus. Itu diadakan di dalam senjata darmik yang dimiliki oleh Kaisar, payung 5 elemen di mana dunianya sendiri terbentuk di dalamnya, itu dapat menampung ratusan ribu makhluk hidup dan sangat tidak jelas. Payung 5 elemen dibagi menjadi 5 wilayah utama logam, kayu, air, api, dan tanah. Ada formasi pembunuhan tingkat 4 yang memisahkan berbagai wilayah dan tidak dapat disilangkan. Tidak seimbang, setiap sekte hanya bisa mengirim paling banyak 5 pembudidaya untuk berpartisipasi dalam kompetisi spirit ranking. Para pembudidaya yang berpartisipasi akan diseret ke payung 5 elemen dan bertarung di wilayah masing-masing sampai tersisa 2 orang. Setelah battle royal dari 5 wilayah berakhir, 2 orang yang tersisa dari masing-masing wilayah akan meninggalkan nama mereka di pilar batu giok peringkat roh. Karena tujuannya adalah untuk memasuki medan perang kuno, 10 pembudidaya yang tersisa di peringkat roh tidak akan terus bertarung satu sama lain dan tidak ada perbedaan peringkat. Tentu saja, setiap pembudidaya akan menerima jimat sebelum memasuki payung 5 elemen. Jika mereka menghancurkan jimat itu, mereka akan langsung diteleportasi dari payung 5 elemen tetapi itu juga berarti mereka didiskualifikasi dari persaingan untuk peringkat roh. Kali ini, tidak ada 6 penggarap pendirian Yayasan Meridian dalam kompetisi sekte. Masing-masing dari 5 sekte utama memiliki 5 penggarap pendirian Yayasan Meridian, sekte lainnya memiliki total 2 dan ada seorang pembudidaya keliling juga, ada total 8 penggarap pendirian Yayasan 5 Meridian. Kaisar pasti akan menyebarkan 8 5 meridian penggarap pendirian yayasan ke berbagai daerah. Adapun alokasi 3 dan 4 meridian yayasan pendirian penggarap, itu akan relatif lebih santai. Apa yang layak disebutkan adalah bahwa bahkan penggarap pendirian yayasan 5 meridian tidak dapat bertahan sampai akhir mengingat sifat kompleks dari payung 5 elemen. Tidak ada kekurangan dari 4 penggarap pendirian yayasan meridian yang berhasil meninggalkan nama mereka di peringkat roh untuk setiap kompetisi sekte. Semua kultivator yang ikut serta dalam kompetisi spirit ranking, maju. Dengan perintah dari Kaisar, para pembudidaya melangkah keluar dari kerumunan satu demi satu ke area cekungan. Sekilas, ada sekitar 5.000 dari mereka. 5.000 pembudidaya ini adalah elit dari sekte masing-masing, tetapi pada akhirnya hanya 10 dari mereka yang akan dipilih. Jun Hao dari Sekte Azure Frost, He Jiang dari Sekte Api Sejati, Si Yutang dan Sen Mengki dari Istana Awan Warna-Warni, Si Jian dari Sekte Pegunungan Selatan dan Ji Chengtian dan sedikit gemuk dari Puncak Ethereal secara alami ada di antara mereka. Kaisar melambaikan lengan bajunya dan cahaya terang terbang ke arah 5.000 pembudidaya di alun-alun. Menghujani mereka, itu berubah menjadi jimat batu giok.
Kata hidup terukir di jimat giok. Artinya jelas pembudidaya akan dapat meninggalkan payung 5 elemen hidup selama mereka menghancurkan jimat giok. Kaisar mengangguk dan Tuan Mingze yang disempurnakan mengerti sebelum berteriak, alasan mengapa kalian semua ditempatkan dalam Battle Royale di dalam payung 5 elemen selama segmen Spirit Ranking untuk setiap kompetisi sekte adalah agar kalian dapat merasakan apa yang medan perang kuno seperti sebelumnya. Saya tidak akan berbicara tentang aturan tetapi saya memiliki beberapa poin untuk mengingatkan semua orang. Pertama, jangan coba-coba melintasi daerah. Ada formasi pembunuhan tingkat 4 yang memisahkan berbagai wilayah, bahkan Golden Core yang memasukinya pasti akan mati. Kedua, payung 5 elemen sangat berbahaya. Selain pesaing Anda, ada banyak burung dan binatang buas. Sementara itu adalah roh iblis biasa, beberapa dari mereka telah bertahan selama puluhan ribu tahun dan kekuatan mereka berada di puncak ranah pendirian yayasan. Satu-satunya alasan mengapa mereka tidak dapat membentuk inti adalah karena represi dari kekuatan Dharmik yang mulia. Ketika mereka mendengar itu, hati banyak kultivator berdetak kencang. Di puncak pendirian yayasan, roh iblis memiliki kemampuan untuk membunuh mereka. Tuan Sempurna Mingze melanjutkan, meskipun kalian semua memiliki jimat batu giok, ada insiden dalam kompetisi sekte sebelumnya di mana para pembudidaya diserang dan dibunuh sebelum mereka dapat menghancurkan jimat batu giok mereka. Pada saat itu, Tuan Mingze yang sempurna berhenti sejenak. Mereka yang ingin mundur sekarang, masih ada waktu. Setelah Anda memasuki payung 5 elemen. Meskipun Tuan Mingze yang disempurnakan tidak melanjutkan, maksudnya jelas. Saat itu, suara dingin terdengar dari luar awan. Bagaimana istana gagak darahku bisa melewatkan kompetisi Spirit Ranking? Di alun-alun, kerumunan bubar, membentuk lorong. Dua pembudidaya berjalan satu demi satu. Orang yang memimpin mengenakan jubah panjang hitam pekat dan rambut hitamnya tersebar dengan santai, setajam elang, matanya bersinar dengan warna merah tua. Istana gagak darah. Kata-kata itu sepertinya memiliki sedikit darah karena ekspresi dari banyak Golden Core yang hadir berubah, semburat ketakutan melintas di mata mereka. Wajah Kaisar tanpa ekspresi saat dia mengirim kesadaran rohnya untuk memindai orang di hadapannya. Namun, itu dipantulkan oleh energi yang serupa. Ranah jiwa yang baru lahir. Kaisar sedikit mengernyit dan memeriksa dengan kesadaran rohnya, orang itu pastilah Naschen Sol. Namun, untuk beberapa alasan, dia merasa ada yang tidak beres, seolah-olah ada yang aneh dengan orang itu. Memutar kepalanya, Kaisar melihat ke arah Tuan Mingze yang sempurna. Lord Mingze yang sempurna menggelengkan kepalanya juga. Tiba-tiba, suara lembut terdengar di benak Kaisar. Itu iblis-iblis. Wujud aslinya adalah burung gagak di Black Crow Mountain. Gusi, kepala pelayan rumah lelang harta karun langit, telah mengirim transmisi suara ke Kaisar menggunakan kesadaran rohnya. Itu adalah teknik yang hanya bisa digunakan oleh Naschen Souls dan hanya mereka yang terlibat dalam transmisi suara yang bisa mendengarnya. Saat menyebut setan iblis, mata Kaisar dipenuhi dengan niat membunuh. Setan yang tidak memiliki perasaan disebut binatang buas. Setan yang telah mendapatkan perasaan dan tahu bagaimana berkultivasi dengan kekuatan yang setara dengan prajurit penyempurnaan Ki disebut binatang roh. Jika mereka memiliki kekuatan yang setara dengan penggarap pendirian yayasan dan inti emas, mereka disebut setan roh. Jika mereka memiliki kekuatan yang lebih besar dari Golden Core, di alam Naschen Soul atau bahkan Void Reversion, mereka disebut iblis-iblis. Begitu iblis membentuk inti iblis, mereka dapat mengubah struktur tulang mereka dan mengambil wujud manusia. Namun, bahkan jika Golden Core mengambil bentuk manusia, mereka tidak dapat menyembunyikan ki iblis dari tubuh mereka dan pembudidaya manapun akan dapat mengenalinya. Hanya ketika iblis membudidayakan roh yin, mirip dengan Naschen Soul seorang kultivator, mereka dapat memobilisasi kesadaran roh mereka dan menggunakan kekuatan dharma untuk menyembunyikan ki iblis mereka. Setan seperti itu akan dapat mengambil bentuk manusia dan hidup di antara manusia dan bahkan para pembudidaya tanpa terungkap sama sekali. Kecuali seseorang memiliki senjata dharmik yang unik atau keterampilan rahasia, para pembudidaya pada level yang sama tidak akan dapat mendeteksinya sama sekali. Penggarap menyebut setan seperti setan iblis. Eternal Secret King, Chapter 320. Bab 320, aku akan mengambil nyawa anjingmu. Begitu iblis-iblis menyusup di antara para pembudidaya, mereka akan menimbulkan ancaman besar. Biasanya, jika iblis jahat diekspos, terutama jika berada di ibu kota Zou Agung, Kaisar pasti akan marah dan segera membunuhnya. Namun, iblis jahat itu berasal dari Blood Crow Palace. Istana penguasa Istana Gagak Darah memiliki latar belakang misterius dan kemungkinan besar dia berasal dari tanah terlarang di wilayah utara daratan Tianhuang. Jika itu adalah makhluk hidup dari tanah terlarang Tianhuang, iblis-iblis di depan mereka pasti sudah tunduk pada penguasa Istana Gagak Darah. Meskipun dia adalah Kaisar Zou Agung, masih sulit baginya untuk menyerang. Pria berjubah hitam itu tidak menangkupkan tinjunya dan juga tidak membungkuk. Dia hanya berkata dengan acuh tak acuh, namaku Sueya. Seharusnya tidak terlalu terlambat bagiku untuk membawa murid tertua Blood Crow Palace untuk mengikuti kompetisi Spirit Ranking. Setelah mendengar kata-kata, Sueya, Kaisar menyadari bahwa Gusi tidak salah, ini seharusnya penguasa sebelumnya dari Gunung Gagak Hitam, Raja Gagak Darah. Jika kamu ingin mengikuti kompetisi Spirit Ranking, kamu hanya perlu mengambil jimat giok dan masuk ke payung 5 elemen. Kaisar merenung sejenak sebelum melemparkan jimat giok yang mendarat di depan pria berjubah hitam itu. Blood Crow King berbalik sedikit, memperlihatkan pria di belakangnya. Itu adalah pria yang sangat tampan yang mulutnya sedikit melengkung. Dia tampak arogan dan ada cahaya hijau menakutkan yang bersinar dari matanya. Ini kamu, Feng Haoyu. Pada saat itu, teriakan marah terdengar dari alun-alun. Beberapa murid dari puncak etiril melotot dengan marah. Bahkan mata Leng Rou berkedip dengan niat membunuh saat ekspresinya menjadi lebih dingin. Pria tampan di belakang Blood Crow King tidak lain adalah murid pengkhianat etiril Peak, Feng Haoyu. Saat menyebutkan Feng Haoyu, Su Zimo yang masih menerobos meridian roh ketiganya di samping Kaisar mengerutkan kening, tetapi dia tidak membuka matanya. Ekspresi Xuan Yi dan Liu Hui berubah saat mereka membanting meja dan berdiri. 3 tahun telah berlalu sejak pertempuran di Lembah Dongling, tapi mereka masih belum tahu siapa faksi misterius yang menyerang sekte itu. Tapi sekarang setelah Feng Haoyu muncul, faksi misterius itu juga menunjukkan wajahnya. Itu adalah Istana Gagak Darah. Wajah Xuan Yi sedingin es. Istana Gagak Darah, kamu bertanggung jawab untuk menyergap dan membunuh murid-murid puncak etiril di Lembah Dongling. Raja Gagak Darah melirik Xuan Yi dengan acuh tak acuh dan mendengus. Jadi bagaimana jika kita melakukannya? Apakah etiril Peak masih ingin membalas dendam? Hidup untuk hidup, kamu membunuh seseorang dari etiril Peak jadi kamu harus membayar dengan nyawamu. Liu Hui berteriak dengan marah.
Raja Gagak Darah menggelengkan kepalanya. Betapa bodohnya, Anda bahkan tidak tahu bahwa puncak Ethereal akan segera berakhir. Karena Tuan Muda Blood Crow Palace meninggal di Dongling Valley, semua murid dari Ethereal Peak harus dikuburkan bersamanya. Beraninya kamu, ekspresi Liu Hui berubah drastis. Hehehe, tawa menyeramkan dari Blood Crow King membuat seseorang merinding. Jika bukan karena fakta bahwa Palace Lord of Blood Crow Palace terluka parah oleh ras naga 3 tahun lalu, dia pasti sudah lama membunuh Ethereal Peak, apalagi menunggu sampai sekarang. Namun, itu tentu saja sesuatu yang tidak akan dikatakan Raja Gagak Darah. Xuan Yi bertanya dengan lantang, Feng Haoyu, bagaimana kakak muda Wen Xuan memperlakukanmu? Feng Haoyu mencibir dengan dingin. Xuan Yi melanjutkan dengan dingin, dan apa yang kamu lakukan? Menipu tuan dan leluhur Anda sendiri. Berapa banyak rekan sekte Anda yang Anda bunuh karena tindakan tercela Anda? Feng Haoyu, aku akan membunuhmu sebagai balas dendam atas rekan-rekan kita yang gugur di lembah Dongling. Untuk Master Puncak Wen Xuan, sedikit gemuk tidak lagi tersenyum nakal seperti biasanya saat dia menyatakan dengan marah. Itu benar, bunuh dia sebagai balas dendam untuk Master Puncak Wen Xuan. Mendengar kata-kata itu, tubuh Suzimo sedikit gemetar. Meski matanya masih tertutup rapat, ada jejak kekerasan di ekspresinya. Kalian, wajah Feng Haoyu dipenuhi dengan penghinaan saat dia tertawa dingin. Aku tidak takut untuk memberitahu kalian bahwa aku berada di pendirian Yayasan 5 Meridian sekarang. Bahkan jika Anda mendatangi saya bersama, Anda bukan tandingan saya. Bunuh aku, hahaha. Pastikan Anda tidak kehilangan nyawa Anda sendiri di payung 5 elemen. Ledakan. Saat itu, terdengar ledakan keras di samping kaisar saat 3 meridian roh bersinar terang dan energi roh melonjak. Sesosok bangkit perlahan, dengan tatapan gelap. Seluruh tubuhnya memancarkan aura ganas dan pembunuh. Kemunculan Blood Crow Palace yang tak terduga hampir membuat semua orang melupakan keberadaan Suzimo. Meskipun Suzimo hanya berdiri dengan cara yang sederhana, para pembudidaya merasa seolah-olah awan gelap telah turun ke atas mereka. Ekspresi Blood Crow King dan Feng Haoyu berubah ketika mereka melihat Suzimo. Wah, wah, wah. Raja Gagak Darah tertegun sejenak sebelum perlahan sadar kembali. Dia tertawa terbahak-bahak untuk berpikir bahwa kamu masih berani menunjukkan dirimu. Tidak ada yang bisa menyelamatkanmu hari ini. Pandangan kesal melintas di mata Feng Haoyu. Saat itu, dikalahkan oleh Suzimo adalah penghinaan terbesar di matanya. Tanpa ekspresi, Suzimo meninggalkan tempat duduknya dan berjalan menuruni tangga ke sisi Xuan Yi dan Liu Hui. Dia bertanya dengan suara rendah, Master Puncak Wen Xuan sudah mati. Ya, mata Xuan Yi dan Liu Hui meredup dan mereka mengangguk. Liu Hui berkata, kembali ke lembah Dongling, karena Penatua Yu menghancurkan inti emasnya sendiri, kakak senior Wen Xuan sudah terluka parah pada saat dia kembali dengan Ji Chengtian dan yang lainnya. Pertempuran itu terlalu tragis. Agar adil, jika bukan karena anomali seperti Suzimo, semua orang dari puncak Ethereal akan musnah sepenuhnya. Mata Liu Hui memerah saat dia berkata dengan lembut, dalam 3 tahun terakhir, luka kakak senior Wen Xuan belum sembuh sama sekali. Sebaliknya, mereka menjadi lebih buruk dan wajahnya layu sementara dia menjadi sangat kurus. Kita semua tahu bahwa setelah pertempuran di lembah Dongling, dia hidup dalam kesakitan dan celaan diri yang tak berkesudahan. Itu adalah kehidupan yang lebih buruk daripada kematian. 3 bulan lalu, kakak senior Wen Xuan meninggal dunia dan tidak beristirahat dengan tenang. Suzimo tetap diam. Meskipun sikap Master Puncak Wen Xuan terhadapnya tidak pernah baik, Suzimo mau tidak mau merasa sedih memikirkan kehidupan sang pembuat di kemudian hari. Xuan Yi berkata, Wen Xuan memiliki 2 keinginan yang tidak terpenuhi. Salah satunya karena mempercayai orang yang salah saat itu dan memikat serigala ke dalam sekte, memungkinkan Feng Haoyu mempelajari 3 keterampilan utama. Namun, dia tidak bisa mengambil kultivasi Feng Haoyu secara pribadi. Adapun keinginan kedua, karena kamu di sini, aku akan memberitahumu. Xuan Yi menghela nafas. Kamu tahu bahwa Wen Xuan selalu menyimpan prasangka terhadapmu karena hal-hal lain. Sebelum dia meninggal, pikirannya tidak lagi jernih tetapi dia masih terpaku pada keinginan untuk bertemu denganmu lagi, untuk berbicara denganmu dan mendapatkan pengampunanmu. Dia bahkan mengatakan bahwa dia ingin memberi Anda keterampilan rahasia Ethereal Peak secara pribadi. Sayangnya, Hati Suzimo sakit. Sambil menggertakkan giginya, rasa dingin di matanya semakin kuat. Saya akan membantu Master Puncak Wen Xuan memenuhi keinginannya. Setelah mengatakan itu, Suzimo menarik napas dalam-dalam dan berbalik. Dia memelototi Feng Haoyu di alun-alun dengan tatapan sedingin es. Feng Haoyu, aku tidak berhasil membunuhmu saat itu. Aku akan mencabut nyawa anjingmu hari ini. Baik di alun-alun maupun di area penonton, banyak pembudidaya tertegun. Sebelum semua orang bisa mengerti apa yang dimaksud Suzimo dengan itu, dia sudah berbalik dan membungkuk dalam-dalam. Yang mulia, Suzimo dari Ethereal Peak berpartisipasi dalam kompetisi Spirit Ranking. Kaisar mengerutkan kening. Ekspresi Ji Yaoxue berubah dan dia mengungkapkan kekhawatirannya juga. Semua orang tahu bahwa Suzimo baru saja membuka 3 meridian roh sementara Feng Haoyu berada di pendirian Yayasan 5 Meridian. Perbedaan kekuatan antara kedua belah pihak terlalu besar. Selain itu, Feng Haoyu tidak akan menjadi satu-satunya yang akan dihadapi Suzimo dalam payung 5 elemen yang berbahaya. Ada orang lain juga.